Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan mengulas untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 9 Februari. Kita akan dapat beberapa data untuk hari ini ya. Di Inggris itu ada pendapat dari komite perbendaharaan dari MPC, teman-teman. Terus juga akan ada pertemuan tingkat tinggi untuk Eropa dan juga klaim pengangguran awal untuk Amerika. Jadi setelah kita menemukan atau melihat interview daripada Jerome Powell kemarin ya, dia speech, dia ada berbicara perihal masalah inflasi. Teman-teman, kemarin tampaknya market dapat atmosfer yang cukup baik. Tapi harus teman-teman lihat juga kemarin itu kita dengar Jerome Powell ini sebenarnya agak sedikit hawkish ya terhadap data dari ketenaga kerjaan. Oke, kita akan move ke beberapa news yang cukup ramai hari ini. Ini dari BBC, Interpol working out how to police the metaverse, teman-teman. Jadi saat ini Interpol atau organisasi kepolisian dunia ya, yang mana dia terintegrasi dengan satu negara dengan negara yang lain, ini saat ini sedang membuat regulasi bagaimana caranya untuk membuat regulasi yang jelas untuk dunia metaverse, teman-teman. Jadi kita tahu belakangan di sana itu ada beberapa kejanggalan, beberapa pelanggaran lah. Kalau di kalau di dunia nyata seperti kayak pelecehan. Kemarin kan ada tuh pelecehan di metaverse, kemudian mungkin ada kriminal juga, pencurian dan lain sebagainya. Sekarang Interpol juga akan berusaha untuk meregulasi ini ya, supaya nanti kriminal tidak terjadi di dunia metaverse tersebut, teman-teman. Jadi ini cukup unik sih. Jadi ya kita akan lihat seperti apa nanti aksi mereka, si Interpol ini dalam berada mengawasi di dunia metaverse. Terus dari berita yang lain, ini ada CBDC. China ini saat ini lagi push warganya buat mengadopsi yang namanya CBDC mereka, yaitu yuan digital, teman-teman. Jadi ini adalah langkah yang sangat-sangat agresif lah bisa dibilang dari bank sentral Cina ya. Saat ini mereka pengen cepat-cepat beralih ke teknologi yang terbarukan ini. Jadi CBDC mereka ini sudah diluncurkan dan sekarang lebih dari 26 miliar, teman-teman. Million untuk Cina. Ini saat ini CBDC-nya sudah diluncurkan dan akan dibagi-bagikan, atau ya bisa teman-teman yang punya yuan bisa ditukar dengan kripto dari CBDC ini. Jadi ini adalah langkah dari Cina untuk segera pindah ke digitalisasi, teman-teman. Terus berita yang lain ini dari DCG, saat ini berencana untuk menjual Genesis, menjual segala aset dari Genesis, termasuk kalau mereka punya aset ya apapun itu. Kita tahu kasus dari Genesis ini bermasalah karena dia ternyata minjam banyak uang dari banyak institusi, teman-teman. Salah satunya Gemini ya. Akhirnya founder dari Gemini buka-bukaan soal dana yang tidak dikunjung dibalikan oleh Genesis, dan sekarang ya masuk ke pemberitaan media, teman-teman, dan juga dikepung oleh regulator ya. Dan sekarang untuk DCG sendiri ini berencana untuk menjual beberapa aset yang mereka punya. Salah satunya kemarin Coindesk itu dilelang, terus sekarang ya Genesis, teman-teman. Jadi ini upaya mereka untuk mengembalikan dana investor ke depannya. Ini berita yang lain juga dari salah satu produk DCG yang lain, yaitu Grayscale. Teman-teman, Grayscale Ethereum itu dikabarkan udah dijual sebesar 25% untuk menutupi hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan ini. Artinya adalah ya ini bad news sebenarnya ya buat buat market, teman-teman. Jadi kita tahu produk dari ETF Grayscale ini sempat booming kemarin dan sekarang udah mereka jual-jualin, dan ini dilakukan memang buat buat mengamankan posisi mereka, karena kita tahu eh, ya perusahaan ini bisa dibilang tidak terlalu sehat, teman-teman. Terbukti banyak kasus ya karena memang fluktuatifnya kripto ini menyebabkan mereka, perusahaan ini justru menderita banyak hutang.
Terus dari berita yang lain, Microsoft AI Power Bing Challenge Google Search, teman-teman. Saat ini Microsoft itu dikabarkan untuk bakalan bakalan bersaing, bakalan kembali bersaing dengan Google ya. Microsoft punya mesin pencari namanya Bing, dan juga kemarin diberitakan bahwa sudah ada adopsi daripada chat dari chat GPT ya, di mana chat ini diadopsi oleh Microsoft dan sekarang dia akan bersaing dengan Google. Buat yang belum tahu, chat GPT ini adalah ya semacam AI gitu. Jadi semacam mesin pencari AI di mana kita bisa tanya apapun dan pasti dijawab, teman-teman. Dan jawabannya itu juga berdasarkan fakta dan juga data-data yang ada di market. Jadi ini menarik. Seperti apa? Apakah Google bakalan tersaingi dengan adanya adopsi dari Microsoft ini? Ya kita tunggu aja, kita lihat ke depannya. Tapi yang paling pasti poinnya adalah saat ini dunia beralih ke AI. Semuanya berbasis AI, semuanya berbasis co-pilot technology. Ini adalah kemajuan zaman. Terus dari berita yang lain, ini ada berita dari Saudi Arabia berpartner dengan Sandbox untuk membuat metaverse di masa depan, teman-teman. Jadi ini good news buat Sandbox ya. Jadi ada upaya dari ya ini ada dari Sandbox yang sudah mulai untuk mengembangkan digital government authority mereka di Saudi Arabia, dan ini tentunya akan berdampak dengan adopsi kripto yang kedepannya semakin besar lagi, terutama untuk negara-negara Timur Tengah. Timur Tengah. Oke, gitu untuk beberapa news belakangan. Jadi so far market seperti apa hari ini? Indeks dolar kembali dalam tren penguatan setelah kemarin sempat terkoreksi, teman-teman, setelah kenaikan sampai kisaran 104 ya. Saat ini untuk DXY turun lagi ke kisaran 103 something dan sekarang udah berangsur-angsur kembali mengalami tren penguatan. Dari segi prospek pergerakan ini ada kecenderungan memang indeks dolar masih bisa menguat ke depannya. Mungkin karena di-trigger dari penurunan yang sudah terjadi cukup lama ini. Kita expect sih indeks dolar masih bisa untuk menguat sehingga akan ada diskon lagi buat market ke depannya. Ya, semoga aja bisa beneran naik. Terus dari berita yang lain, analisa yang lain untuk pergerakan dari gold hari ini sedikit menguat, tapi teman-teman harus waspadai karena posisi saat ini smart money-nya sangat sedikit di gold, teman-teman. Ini udah mulai berkurang meskipun volume perdagangannya cukup tinggi. Terus dari pergerakan S&P 500 hari ini terkoreksi kembali ya di kisaran 1,11%. Sementara Bitcoin posisinya terkoreksi juga. Kalau kita cek dari segi pergerakan di time frame weekly kemarin, Bitcoin closingnya sangat baik. Ini aku zoom out, Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah channel di sini. Dia so far masih ketahan ya, dan kemarin sempat naik sampai kisaran 23.300 dan bikin closing daily yang sangat baik. Hanya saja ternyata di perdagangan kemarin ya ini ada sedikit tekanan jual yang cukup besar, sehingga membuat market sedikit turun. Dari segi volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu tinggi. Bitcoin clear terlihat mengalami penurunan tren volume, teman-teman. Ini ada apa? Apakah market udah berpeluang buat koreksi lebih dalam lagi? Kalau kita lihat dari prospeknya, Bitcoin ada yang bilang ini potensi double top di sini. Jadi kalau memang itu double top, maka harusnya di level ini adalah level resisten ataupun level support yang cukup penting, yaitu di kisaran 22.800 sampai 22.600. 22.600 ya benar. Jadi di range itu merupakan level support yang cukup penting buat Bitcoin untuk saat ini. Coba kita cek dia di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini kita lihat kemarin ya bagaimana Bitcoin yang sebenarnya udah sangat-sangat positif. Ya, dia bisa naik sedikit tapi di kisaran area 23.400 seller lebih mendominasi. Dari segi pergerakan smart money sangat menurun, teman-teman. Saat ini posisinya nggak begitu baik. Dari MACD juga menunjukkan hal yang sama. Kita masih dalam tekanan jual yang lumayan lah untuk di perdagangan kemarin. Artinya apa? Dengan volume yang menurun dan juga posisi smart money yang turun, ini bisa menjadi sebuah indikasi adanya potensial buat Bitcoin kembali melanjutkan koreksi.
Dan aku cek juga untuk BTC dominance-nya ternyata sudah nggak seberapa naik ya. Sekarang BTC dominance bahkan sudah breakout dari level resistance atau level supportnya kemarin di kisaran 1300. Artinya apa? Dengan posisi ini sebenarnya ada peluang buat altcoin dapat penguatan dalam beberapa waktu. Tapi dari pertimbanganku yang lain, ini bisa kelihatan mungkin di sini ada divergence buat BTC dominance sehingga mungkin peluangnya masih bisa menguat ke depannya. Jadi artinya adalah volume perdagangan Bitcoin belakangan ini memang turun. Mungkin itu disebabkan karena para pemain pasar smart money itu lebih banyak mengalihkan dana mereka ke altcoin. Sehingga ya kemarin kita tahu ada beberapa altcoin yang tinggi. Salah satunya yang berbasiskan AI. Itu pada terbang ya, naik sekitar 25%. Jadi sekarang berangsur-angsur udah kembali pulih, token-token AI udah pada turun. Pertanyaannya adalah apakah benar divergence ini terjadi, bullish divergence ini, sehingga BTC dominance kedepannya bakalan menguat. Dan artinya adalah volume perdagangan Bitcoin akan menguat untuk kedepannya. Apakah hal tersebut yang bakalan terjadi? Kita akan lihat karena market masih sangat-sangat anomali untuk kedepannya teman-teman. Oke, bulan Februari, bulan yang penuh horor ya, penuh horor. Tidak ada yang bisa prediksi secara detail teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi pergerakan, sebenarnya Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah channel yang naik. Kita masih expect Bitcoin masih bisa ngetes ke skenario pertama, yaitu di kisaran 21 dolar. Tapi kita harus pahami juga bahwa ada potensial skenario kedua atau ketiga bisa tercipta. So far kalau Bitcoin bisa bertahan untuk hari ini di kisaran 22.700, itu tanda yang positif buat Bitcoin untuk masih bisa untuk mengalami tren penguatan. Hanya saja kalau dia sudah breakdown dari level tersebut, ya udah kita akan melihat pergerakan Bitcoin bisa aja membuat skenario kedua di sini ya, dia bisa drop dulu turun sampai 21 ribuan atau mungkin dia bisa lebih dalam turun sampai ke 18.700. Jadi ada beberapa skenario yang potensi terjadi pada pergerakan Bitcoin. Tapi kalau dari segi indikator lokan ini udah terjadi pelemahan momentum pada Bitcoin. Itu buat analisa kali ini dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. So far Bitcoin masih di kisaran 22.900. Ya kita lihatlah di mana Bitcoin kira-kira bakalan closing. Oke, untuk update kali ini gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Oke, sebelum aku tutup, ini ada analisa yang lain dari perspektif yang lain ya. Dari analisa yang lain ini kita anggaplah Bitcoin sudah breakdown daripada channelnya. Jadi ya ini ada sedikit perubahan yang aku lakukan. Anggaplah kita sudah keluar dari channel dan sekarang kita sudah ngetes level resisten di sini. Artinya adalah tren penurunan ini sangat berpeluang buat terjadi. Untuk target di berapa? Bisa di 21.500 ataupun bisa di 20 ribuan. Jadi ada dua skenario berbeda yang mungkin bisa terjadi pada Bitcoin. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.